memberikan semangat, untuk memfokuskan pembelajaran gitu ya, untuk menarik perhatian gitu ya. Itu adalah beberapa hal ya yang ada di dalam tujuan daripada pertanyaan gitu ya. Nah, di dalam keterampilan dasar mengajar ini harus dimiliki dan diketahui ya oleh semua guru ya, baik ini guru yang pemula gitu ya maupun guru yang sudah profesional gitu ya. Ini semuanya harus paham dan tahu ya keterampilan dasar mengajar. Jadi keterampilan dasar mengajar ini menjadi satu modal gitu ya yang harus dimiliki oleh seorang guru ya. Nah, ada beberapa jenis keterampilan dasar mengajar ya. Yang pertama di sini adalah keterampilan bertanya ya. Nah, apa sih tujuan dari bertanya di sini ya? Tujuan bertanya di sini tidak lain adalah untuk mengetahui dan memperoleh informasi ya. Untuk mengetahui dan memperoleh informasi. Nah, apabila dikaitkan dengan pembelajaran, maka bertanya jawab antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa ini digambarkan adanya interaksi gitu ya, interaksi ya, agar kelas itu tidak sepi, agar kelas itu menjadi dinamis, agar kelas itu menjadi lebih hidup ya. Itu tujuan daripada pertanyaan. Kegiatan bertanya akan lebih efektif bila pertanyaan ditujukan cukup berbobot ya, mudah dimengerti atau relevan dengan topik yang dibicarakan. Bentar, ini ada yang mau masuk. Erlina ya. Ya, jadi meskipun namanya pertanyaan, itu ada pertanyaan-pertanyaan yang asal bertanya, misalnya ya, asal-asal saja ya, sekenanya lah ya. Tapi ada juga pertanyaan-pertanyaan yang memang punya nilai yang berbobot gitu ya, sehingga di sini yang bertanya maupun yang ditanya itu tidak kemudian dengan cepat bisa menjawab gitu ya, karena pertanyaannya adalah pertanyaan yang tingkat tinggi ya. Jadi perlu untuk renungan sebentar ya, perlu waktu ya beberapa saat untuk bisa menjawab pertanyaan yang sifatnya itu berat atau berbobot gitu ya. Namun meskipun demikian, pertanyaan-pertanyaan itu yang tidak kalah pentingnya ya dan menarik itu adalah mudah dimengerti ya, mudah dimengerti. Jadi bertanya tapi meskipun detail, meskipun itu jelimet, kompleks, tapi memang mudah untuk dimengerti dan relevan gitu ya dengan topik yang dibicarakan. Jadi enggak melenceng, enggak keluar dari tema yang sudah dibahas begitu ya. Itu yang terpenting ya, sehingga pertanyaan di sini menjadi lebih menarik begitu ya. Jadi ada kan pertanyaan yang sudah panjang lebar, ada pengantarnya ya, ada pengantarnya aja itu kadang lama banget gitu ya, sehingga kadang diingatkan gitu ya sama moderator, sama guru, sama yang ditanya, sudah sekarang langsung saja to the point, intinya itu apa gitu. Kadang kan seperti itu ya, karena yang mendengar pun itu ya, audien yang lain, teman-teman yang lain itu kadang sampai resah, sampai ini apa sih bikin capek nunggu opo, intinya ki opo gitu ya. Ada yang gitu yang jadi nggak sabar, nggak telaten untuk tahu inti dari apa yang ingin ditanyakan. Jadi kalau bertanya itu memang ya menarik gitu ya, menarik, relevan, sesuai gitu ya, dan tentunya adalah berbobot. Itu ada tekniknya seperti itu ya. Makanya kadang orang itu kadang memperhatikan hal seperti itu, kadang akhirnya malah ya nggak usah bertanya lah, nanti khawatir
gitu ya, malah kayak gitu aja ditanya misalnya, ada yang seperti itu, begitu ya. Belum sudah begitu, padahal kita sudah mau bertanya itu kan tentu ada rasa ingin tahu gitu ya. Terus kemudian mengumpulkan keberanian untuk bertanya gitu kan, ya kan. Nah itu kemudian kalau tanggapannya itu ya negatif gitu ya, akhirnya kita kan ya putus asa gitu, kecewa gitu ya, sedih dan seterusnya ya. Nah, tujuan guru bertanya di sini adalah ya ada menimbulkan rasa keingintahuan ya, agar siswa itu ya ada motivasi untuk ingin tahu gitu ya. Jadi tidak serta merta itu ya kayaknya itu kelas sempit, menjadi pasif ya. Ini harus dirangsang dengan pertanyaan-pertanyaan. Guru harus pinter untuk bertanya begitu ya. Ya, jadi untuk bisa hidup kelasnya harus diawali dengan bertanya ya, merangsang fungsi berpikir gitu ya. Jadi tidak kemudian ya pasif ya, manut nurut apa yang didengar, apa yang diketahui ya, tanpa mau berusaha untuk misalnya menghubungkan ya dari apa pengetahuan yang sudah kita peroleh misalnya ya. Nah, itu dihubungkan, dikaitkan misalnya. Itu kan akan menjadi lebih menarik. Nah, ini akan merangsang fungsi berpikir seseorang gitu ya. Nah, jadi ada keinginan bertanya, ada kreatifan, ada apa motivasi gitu. Mengembangkan keterampilan berpikir ya. Memfokuskan perhatian siswa ya. Jadi siswa itu agar lebih fokus ini utamanya apabila ditempatkan dalam pertanyaan ini ada pada kegiatan awal pembelajaran atau persepsi gitu ya. Jadi agar siswa itu lebih fokus gitu ya pada perhatian guru. Ya, guru ini mau menyampaikan apa? Ya, ini harus mengumpulkan perhatian dulu kepada dari siswa. Siswa yang sebelumnya sudah belajar dengan mapel yang lain ya, mapel yang berbeda ya, dengan tugas yang diberikan sebelumnya oleh guru. Ini kadang kan kelas masih ramai gitu ya, atau mungkin dari ya mikir-mikir atau ngalamun ya, mikirkan yang bukan pelajaran begitu ya. Nah, ini penting sekali ya untuk memfokuskan agar apa yang disampaikan guru itu nantinya bisa efektif gitu ya. Jadi sesuai dengan apa yang ingin diinginkan itu bisa nyampai gitu ya, bisa diterima. Mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Jadi juga untuk ngetes gitu ya, mancing ya, apa atau kesulitan belajarnya itu sesungguhnya apa, itu bisa dipancing dari adanya pertanyaan. Lalu mengkomunikasikan harapan yang diinginkan oleh guru ya, mengkomunikasikan harapan ya. Jadi guru di dalam bertanya atau menyampaikan pertanyaan pasti ada harapan. Jadi tidak hanya sekedar bertanya, asal saja bertanya, tidak. Tapi di balik itu pasti akan ada harapan. Harapannya apa? Harapannya adalah agar siswa itu ya mungkin bisa mengkaitkan dengan pengetahuan yang dimilikinya gitu ya. Oh, ada rasa keingintahuan yang lebih gitu ya. Atau mau yang lainnya begitu ya. Sehingga apa yang disampaikan gue bukan sesuatu yang harus diterima begitu aja ya, tidak ya, tapi di sini harus ada motivasi lain daripada siswa ya ketika diberikan pertanyaan itu gitu ya. Merangsang terjadinya diskusi dan memperlihatkan perhatian terhadap gagasan dan terapan siswa sebagai subjek didik ya. Jadi di sini karena di kelas ya menjadi subjek didiknya itu adalah siswa itu sendiri ya. Jadi memancing untuk nanti kalau memang ini kayaknya banyak ide yang bermunculan ya, banyak pengalaman yang dimiliki oleh siswa, ini mungkin lebih baiknya nanti akan didiskusikan saja misalnya ya. Jadi bagusnya akan diarahkan ke diskusi misalnya. Seperti itu ya, akhirnya harapan guru yang tadi itu beberapa harapan, nah ini ada yang nampaknya akan tercapai begitu ya. Sebentar, ada yang mau masuk ini, Binti sudah 84.
keterampilan bertanya ini mutlak ya, ini nggak bisa ditawar ya, mutlak, wajib ain ini harus dikuasai oleh guru, baik guru pemula maupun guru yang sudah berpengalaman, karena dengan mengajukan pertanyaan baik guru maupun siswa akan mendapat umpan balik dari materi yang dapat menggugah perhatian siswa, yang dapat merangsang keingintahuan daripada siswa ya, kemudian memunculkan ide-ide, gagasan-gagasan baru yang dimiliki oleh siswa. Karena siswa di sini adalah siswa penuh dengan ide-ide, punya gagasan besar misalnya. Nah, tujuannya adalah itu ya. Kemudian dalam prinsip dalam keterampilan bertanya, di sini ada bertanya dasar ya, bertanya lanjut ya. Lalu yang harus kita adalah teknik dalam bertanya, lalu jenis pertanyaannya gitu ya, bertanya dasar ya, bertanya dasar. Bertanya dasar itu tujuannya adalah mengajukan pertanyaan singkat ya, dan jelas ya. Ya, tujuannya adalah untuk pemusatan siswa ya, agar lebih fokus, lebih memusat dari apa yang akan ya, maksudnya adalah lebih menyatu gitu dari apa yang akan disampaikan oleh guru gitu ya, jadi nggak terpecah-pecah, siswa sudah fokus pada satu tujuan, kepada apa yang akan disampaikan oleh guru ya. Ataupun mungkin juga ya ingin memberikan persebaran gitu ya, jadi ini tidak hanya pada satu siswa, ya bisa satu siswa tapi secara bergiliran misalnya ya, jadi siswa ini terus kemudian nanti berikutnya adalah siswa yang lain ya, siswa yang lain ya, secara berurutan gitu ya. Ya, kalau bertanya dasar adalah bertanya yang misalnya terkait dengan konsep misalnya, konsep atau pengertian ya. Nah, hal-hal seperti itu masuk di dalam bertanya dasar gitu ya. Jadi ini asumsinya bahwa siswa itu punya pengetahuan awal, pengetahuan dasar gitu ya. Jadi apa yang akan disampaikan guru itu bukan suatu hal yang baru. Asumsinya pasti siswa pasti sudah punya pengetahuan itu. Nah, di sini makanya guru memancing dengan pertanyaan-pertanyaan dasar ya. Pertanyaan yang singkat namun cukup jelas ya, karena waktunya kalau di awal itu biasanya juga tidak banyak kan gitu ya, sehingga saya rasa perlu ya ini untuk disampaikan dan ditanyakan kepada siswa gitu ya, karena di dalam kegiatan di awal ini sangat menentukan sekali begitu ya. Jadi keberhasilan daripada pembelajaran itu bisa ditentukan pada kegiatan awal ini. Sampai begitu ya, ada teori yang menyatakan seperti itu. Lalu bertanya lanjut. Nah, kalau bertanya lanjut ini berbeda ya dengan pertanyaan dasar, karena pertanyaan lanjut ini tanya adalah tingkatan yang lebih tinggi gitu ya. Ya, tujuan daripada bertanya lanjut ini adalah mendorong siswa untuk bisa mengembangkan ide-ide ya, untuk mengemukakan gitu ya, entah itu kepada kelompok ya, secara apa ya, timbal balik begitu ya. Sebenarnya ada yang mau masuk lagi. Rizka. Ya, kemudian juga bisa mengungkapkan pertanyaan ya, pertanyaan berdasarkan informasi yang lengkap ya. Kemudian juga mengembangkan kemampuan untuk mengungkapkan ya informasi yang diperolehnya ya, karena ya ini dari kegiatan membaca yang pernah dilakukan ya, pengetahuan yang pernah dialami. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini tentu akan bisa membantu ya mereka untuk menjawab gitu ya, sesuai dengan apa yang
pengetahuan apa yang, pengalaman apa yang dimilikinya, seperti itu. Nah, di dalam pertanyaan lanjut, di dalam bertanya begitu ya, ini ada tingkatannya gitu ya. Jadi ada 6 tingkatan bertanya gitu ya. Jadi bertanya yang dari level yang rendah yaitu level pengetahuan gitu ya. Jadi hanya mengingat saja gitu ya, menyebutkan gitu ya. Itu tingkatan rendah yaitu pengetahuan ya, lalu pemahaman ya. Nah, ini nanti akan naik lagi ke tingkat yang level lebih tinggi yaitu aplikasi atau kepenerapan ya. Lalu naik lagi ke tingkat analisis ya, tingkat sintesis ya, atau tingkat yang paling tinggi yaitu tingkat penilaian ya. Itu bertanya tingkat lanjut ya. Juga yang tidak kalah penting di sini adalah teknik untuk bertanya yang perlu diketahui. Teknik bertanya. Jadi di dalam teknik itu adalah cara gitu ya. Cara yang harus digunakan, cara yang harus dilakukan gitu ya. Di dalam bertanya ya. Bertanya ini juga ada tekniknya ya. Jadi tidak asal bertanya gitu ya. Tapi teknik itu perlu untuk kita ketahui ya, cara untuk bertanya, cara bertanyanya ya. Jadi entah itu nunggu waktu yang tepat gitu ya, menggunakan kalimat yang tepat ya, yang efektif ya, efisien, nah itu ya, yang relevan, yang sesuai dengan tema ya, yang singkat, nah itu ada teknik-teknik bertanya ya. Waktu yang tepat ya, karena di sini nanti pasti akan ada waktu ya yang diberikan, waktu yang diperuntukkan untuk bertanya. Nah, itu harus digunakan secara ya sebaik-baiknya gitu ya. Nah, kemudian juga jenis pertanyaan ya, jenis pertanyaan. Jenis pertanyaan pun juga demikian ya, ini jenis pertanyaan yang seperti apa? Oh, ini jenis pertanyaan yang kontekstual ya, atau jenis pertanyaan yang teoritis ya, atau mungkin jenis pertanyaan teoritis kontekstual gitu ya. Ada yang mungkin normatif gitu ya. Jadi ya jenis pertanyaan ini macam-macam gitu ya. Jadi yang hanya bertanya apa, di mana ya, pertanyaan yang hanya mengingat gitu ya. Tapi ada yang pertanyaan yang kontekstual begitu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh penyaji, oleh guru itu didengar, kemudian dicoba untuk dihubungkan gitu ya dengan pengalaman atau mungkin kondisi real yang pernah dialami gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadi bisa dijadikan sebagai pertanyaan seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah keterampilan memberikan penguatan ya. Keterampilan memberikan penguatan. Penguatan di sini ada respon terhadap satu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulang kembali perilaku itu ya. Penguatan ini sangat penting sekali ya. Jadi guru ini kan harus sering memberikan penguatan gitu ya, agar siswa itu menjadi percaya diri gitu ya, karena jelas, kemudian percaya diri, termotivasi gitu kan ya. Nah, teknik pemberian, nah ini ada yang baru masuk lagi ini, enggak jadi. Teknik pemberian penguatan dalam kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara kayak verbal maupun non verbal ini ya. Nah ini ya saya lanjutkan dulu. Penguatan verbal merupakan penghargaan yang dinyatakan dengan lesan. Sedangkan penguatan non verbal itu biasanya dengan mimik, gerakan tubuh ya, pemberian sesuatu dan sebagainya. Kalau biasanya untuk non verbal ini ya ini tergantung jenjangnya juga gitu ya. Jadi untuk anak-anak yang anak playgroup, anak TK, karena ini keterampilan memberikan penguatan itu tidak melihat jenjang gitu ya.
Jadi perlu sekali ya untuk memberikan penguatan, meskipun dalam jenjang apapun gitu ya. Namun bentuk penguatan ya ini pun juga tidak sama, artinya misalnya untuk anak SD ya, nah ini pemberian sesuatu ya, itu biasanya sering dilakukan oleh guru karena anak-anak itu suka sekali gitu ya, misalnya anak diberi pertanyaan itu bisa menjawab, nah ini guru akan ya nggak seberapa sih ya, tapi ini sangat membantu ya, sangat membantu memberikan motivasi gitu ya. Jadi mereka itu akan terangsang untuk ya berlomba-lomba ingin bertanya ya. Contohnya misalnya adalah memberikan permen. Makanya guru SD itu kan sering sekali itu ya membawa seperti rewards itu ya, yang sudah disiapkan gitu ya di kelas untuk jagani gitu ya, untuk menyiapkan ya memberikan kepada anak-anak yang memang patut untuk diberikan ribet gitu ya. Dulu seperti anak saya waktu di SD itu gurunya itu juga demikian, karena kelas di SD itu kan penuh dengan warna-warni, dengan motif gitu ya. Nah ini menunjukkan kreativitas daripada siswanya gitu ya. Jadi anak yang nilainya 100 katakanlah ya, itu akan diberikan bintang ya, di pojok sana sebelahnya whiteboard itu ya, itu ada papan yang isinya itu adalah bintang ya. Jadi nama anak yang dapat bintang itu akan tertera di sana gitu ya. Oh bintang 1, nah ini pernah dapat nilai 101 ya. Kemudian nanti kalau ada lagi tempelkan lagi, ada lagi tempelkan lagi. Nah sehingga di situ akan kelihatan ya anak yang memang punya prestasi dan pandai gitu ya. Jadi guru itu memberikan penghargaan lewat ya bintang ya. Jadi macam-macam sih bentuknya ya. Jadi bisa ya tepuk tangan misalnya, atau mungkin ya ungkapan bagus ya, cantik. Nah ya Peter seperti itu kan sebetulnya nggak seberapa kata-kata itu, tapi ternyata mengandung kekuatan yang luar biasa begitu ya. Nah dalam rangka pengelolaan kelas dikenal penguatan positif dan negatif. Penguatan positif di sini bertujuan untuk mempertahankan dan memelihara perilaku positif, sedangkan yang negatif ini menghentikan atau menghapus rangsangan yang tidak menyenangkan. Ya ini saya rasa sudah cukup jelas. Nah, manfaat penguatan bagi siswa untuk meningkatkan perhatian dalam belajar, membangkitkan dan memelihara perilaku serta menumbuhkan rasa percaya diri. Ya, jadi makanya di sini itu sangat penting sekali ya. Jadi ini nggak hanya anak kecil ya, orang dewasa pun senang gitu ya kalau dipuji gitu ya, diberikan diperhatikan gitu ya, meskipun dengan hanya kata-kata gitu ya. Jadi penempatan perhatian pun juga nggak sama antara anak kecil dengan anak yang SMA misalnya ya. Nggak mungkin lah anak SMA kita beri bintang, misalnya kita harus buatkan papan yang berisikan bintang atau bunga atau apa, atau permen itu ya, kayaknya juga nggak cocok juga sih. Jadi ini tergantung pula pada jenjangnya gitu ya. Tapi ya ini kreativitas daripada guru masing-masing sih ya. Tapi intinya bahwa di sini penguatan itu menjadi satu hal yang sangat penting gitu aja ya. Untuk nanti wujudnya seperti apa, saya rasa setiap guru itu akan berbeda ya dalam memberikan penguatan. Ya ini tergantung kreativitas daripada guru dan juga prinsip dari masing-masing guru itu sendiri. Nah, komponen dan prinsip keterampilan memberi penguatan komponen adalah ya penguatan verbal diungkapkan dengan kata pujian ya, penghargaan, persetujuan dan sebagainya. Nah untuk non verbal ini sama kayak yang di atas itu ya. Nah yang ketiga di sini adalah keterampilan mengadakan variasi. Ya,
Dalam kegiatan pembelajaran, pengertian variasi merujuk pada tindakan dan perbuatan guru yang sengaja ataupun mungkin spontan gitu ya, untuk memacu dan mengikat perhatian siswa selama pelajaran berlangsung atau selama proses belajar mengajar atau selama pembelajaran gitu ya. Tujuan utama guru ini adalah untuk mengurangi kebosanan ya, sehingga perhatian mereka terpusat pada pelajaran. Nah, komponen keterampilan ini terdiri dari variasi dalam cara gaya mengajar guru ya, variasi dalam penggunaan media dan alat pengajar maupun variasi dalam pola ya, dan juga kegiatan. Nah, kalau di anak SD itu biasanya adalah seperti untuk model tempat duduk gitu ya, kursi gitu ya, itu kan bisa digeser-geser dibentuk sesuka hati gitu ya. Jadi tidak harus menghadap satu arah ke depan gitu ya, ke arah whiteboard, ke arah guru ya, tetapi bisa dibuat macam-macam gitu ya. Agar tujuannya di sini adalah agar sesuatu tidak bosan dengan suasana kelas yang seperti itu selama 1 tahun ya, karena di kelas itu biasanya kan 1 tahun ya. Agar nggak bosan ya, sehingga perlu ada variasi-variasi ya. Guru juga demikian ya. Juga harus makanya kenapa kok kayak model pembelajaran ya itu harus bervariasi, strategi yang digunakan itu harus bervariasi ya. Lalu metode yang digunakan itu harus bervariasi. Ini tidak lain adalah agar pembelajaran itu tidak monoton ya, tidak menjemukan ya, tidak jenuh gitu ya. Namun untuk variasi pun juga ada syarat-syarat yang lain. Artinya misalnya ya, guru menginginkan namanya diskusi gitu ya. Guru menginginkan diskusi. Nah, diskusi itu tidak bisa dilakukan secara efektif apabila kelasnya itu besar. Ya, jadi kalau kelasnya itu banyak 40 lebih ya, itu tidak bisa dilakukan diskusi. Gitu ya. Jadi mubazir karena apa? Karena waktunya akan habis digunakan untuk pengelolaan kelas saja, ya. Nah, itu harus dihindari begitu, ya. Jadi diskusi itu memang ideal dilakukan untuk kelas yang jumlahnya itu kecil, ya, kelas kecil, ya, kelas kurang dari 30, ya, itu nampaknya akan lebih ideal gitu ya, karena guru nggak terlalu banyak membuang waktu untuk mengelola kelas gitu ya. Jadi sudah disampaikan awal itu sudah langsung dengan mudah gitu ya. Siswa itu berkelompok-kelompok sesuai dengan apa yang disampaikan di awal itu. Ya, jadi ini harus laki perempuan ya. Nah, ini harus variatif. Nah, itu sudah disampaikan di awal ya, dan karena mengelola siswa jumlah banyak itu kan juga waktunya lama gitu ya, dibandingkan dengan kalau jumlahnya sedikit tentu akan lebih cepat lah ya, lebih efisien gitu ya untuk mengelolanya. Nah, kemudian lagi keterampilan menjelaskan. Ya, ini nanti saya mohon maaf tidak bisa sampai selesai gitu ya, karena ini rapatnya biasanya on time gitu. Ya, saya akan ketinggalan nanti dan dicari Bu Ita itu saya ya. Nanti akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Nah, keterampilan menjelaskan. Ya, keterampilan menjelaskan. Saya rasa keterampilan menjelaskan ini sangat penting, dan biasanya kalau di dalam pembelajaran ya itu ada di langkah kedua, yaitu langkah inti gitu ya, tahap inti pembelajaran, karena dalam pembelajaran itu kan ada 3 sebenarnya ya, jadi tahap awal, tahap inti, dan tahap akhir gitu ya. Nah, tahap penjelasan ini ada di tahap inti gitu ya. Coba kita perhatikan ya, bahwa keterampilan menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasi
diorganisasikan secara sistemik gitu ya. Jadi secara runtun ya, secara urut gitu ya, agar ya tentunya agar efisien gitu ya, karena waktunya itu terbatas. Jadi guru harus mampu untuk mengelola kelas ya, agar apa yang disampaikan, target materi yang disampaikan hari ini itu bisa tersampaikan dengan baik ya, dengan ya sesuai harapan gitu. Artinya nanti kalau misalnya di akhir pembelajaran itu ada pertanyaan ya untuk mengetes gitu ya, seberapa sih penyerapan siswa ya dalam menerima ya materi yang disampaikan gitu ya. Nah itu kalau dites, di sampel, tanya 1, 2, 3 itu ya bisa menjawab. Nah itu baru ya, itu benar-benar sesuai ya, pembelajaran itu baik dan berhasil. Untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan yang lainnya ya, jadi secara sistemik untuk menunjukkan adanya hubungan satu dengan yang lain ya. Komponen keterampilan menjelaskan dibagi dua, yaitu merencanakan ya dan penyajian ya. Perencanaan itu hal ini mencakup penganalisan masalah secara menyeluruh gitu ya, penentuan jenis hubungan yang ada di antara unsur-unsur yang dikaitkan dengan penggunaan, misalnya ada hukum, ada postulat ya, rumus yang sesuai dengan hubungan yang sudah ditentukan. Nah yang kedua adalah sajian ya, yaitu penjelasan dengan memperhatikan kejelasan, mungkin dengan disertai dengan contoh-contoh ya, adanya ilustrasi ya, adanya pemberian tekanan, balikan ya, ada gagan, misalnya ada tabel misalnya ya, ada menggunakan misalnya grafik ya, dan masih banyak yang lainnya ya. Itu bentuk dalam penyajian ya, jadi penjelasan dengan disertai dengan gambar misalnya ya, data-data ya, atau ilustrasi atau grafik atau bagan atau ya semacam diagram atau mungkin ya sebangsanya lah ya. Itu tidak lain adalah untuk lebih memperjelas sajian seperti itu ya. Contoh-contoh juga bisa ya. Nah, pentingnya penguasaan keterampilan menjelaskan bagi guru adalah dengan penguasaan ini memungkinkan guru dapat meningkatkan efektivitas penggunaan waktu dan juga penyajian penjelasannya, merangsang tingkat pemahaman siswa, membantu siswa memperjelas cakrawala pengetahuan, serta mengatasi kelangkaan buku sebagai sarana dan sumber belajar. Ya, jadi dalam hal ini sumber belajar itu sebenarnya tidak hanya guru saja sih ya, tapi buku ya, atau sumber belajar yang lain ya, lingkungan pun juga bisa ya, internet juga bisa gitu ya, banyak lah ya sumber belajar itu ya. Nah ini guru bukan satu-satunya ya, bukan satu-satunya sumber belajar gitu ya. Tapi apa yang disampaikan guru kadang memang ya semua sumber belajar itu saya rasa unik gitu ya, karena apa yang disampaikan guru kadang memang berdasarkan pengalaman gitu ya. Nah itu kadang di buku itu kadang nggak ada begitu ya, sehingga apa yang dijelaskan guru, apa yang diberikan guru perlu kita perhatikan gitu ya. Guru ini dasarnya adalah pengalaman gitu ya. Kegiatan menjelaskan dalam kegiatan pembelajaran bertujuan untuk membantu siswa memahami berbagai konsep hukum, prosedur, dan sebenarnya secara objektif yang membimbing siswa memahami pertanyaan, meningkatkan keterlibatan siswa, memberi siswa kesempatan untuk bisa menghayati proses penalaran serta membalikkan tentang pemahaman siswa ya. Jadi di dalam hal ini bahwa ya menjelaskan ini sangat penting sekali ya. Namanya menjelaskan ini berasal dari kata dasar jelas gitu ya. Artinya di sini apa yang ingin disampaikan guru ini harus bisa diterima oleh siswa dengan baik gitu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh guru itu siswa bisa menerima dengan baik. Nah ini indikatornya apa?
siswa harus bisa menyampaikan kepada siswa yang lain, kepada temannya, atau siswa bisa dengan bertanya. Nah, ini indikator keberhasilan daripada siswa di dalam memahami penjelasan daripada guru. Nah, kalau memang sudah oke, yang diterima siswa itu benar, itu artinya siswa mampu untuk memberikan penjelasan atau menjelaskan kepada temannya, atau di dalam bertanya itu tidak melenceng. Nah, ini indikator bahwa ini ternyata apa yang dijelaskan oleh guru ini ternyata sudah bisa diterima dengan baik oleh siswa. Seperti itu, ya. Ya, seperti apa yang saya sampaikan, ini nampaknya untuk keterampilan dasar ini saya belum bisa menuntaskan gitu ya, karena waktunya 1 jam ini. Kemarin Bu Ita minta rapat pun juga dadakan gitu ya, baru kemarin itu ya. Jadi lebih dulu saya memberikan link ini gitu ya, link yang saya berikan hari Senin atau apa itu ya, Bu Ita itu kemarin gitu ya, sehingga saya ya mau nggak mau harus manut ini ya. Syukur alhamdulillah ini nggak ngepres gitu ya, karena saya beberapa kali sudah kosong gitu ya untuk tidak memberikan perkuliahan gitu. Seperti itu sih ya untuk di kesempatan yang kali ini baru 4 keterampilan dasar itu ya. Jadi tadi ada keterampilan dasar bertanya, lalu ada menjelaskan gitu ya, ada keterampilan dasar penguatan dan juga keterampilan mengadakan variasi begitu ya. Hanya 4 dulu ya, 4 dulu saja ya. Nanti di pertemuan berikutnya akan saya sampaikan begitu ya. Ini kurang tahu, kayaknya di matkul Ibu teaching ini kayaknya nggak ada yang namanya kayak mata kuliah yang lain, UTS misalnya, kayaknya nggak ada itu ya. Tugas itu kayaknya juga nggak ada ya, karena kemarin saya kan juga sudah mengajar itu ya, karena ini semacam kayak pembekalan begitu ya, pembekalan untuk nanti pelaksanaan PPL gitu ya. Ya meskipun kegiatan daring kita ya sedikit-sedikit ya harus bisa menyesuaikan lah ya. Jadi nanti ada misalnya daring ini diberikan itu dengan asumsi pembelajaranku luring gitu ya, luring. Nah ini kalau nanti bener luring ya. Nah kalau daring ini nanti masih ada penyesuaian lagi begitu ya, karena isunya nanti setelah dapat vaksin kan untuk tahun ajaran baru ini nanti kita bisa melakukan pembelajaran secara luring seperti itu ya. Mudah-mudahan saja ya pelan-pelan kondisi ini bisa pulih gitu ya ke kondisi yang normal gitu ya, karena saya rasa semua ini tidak menginginkan keadaan ini berlangsung terus-menerus gitu ya. Jadi semuanya pasti ingin segera cepat berlalu seperti itu ya. Mungkin ada yang ditanyakan, disilakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Ini nanti ya, ini sudah dipanggil Bu Ita ini. Belum, Pak Eko belum bisa masuk karena Bu Ita belum buka ini ya. Ya ini sambil menunggu ini, barangkali saudara ada yang ingin bertanya, silakan. Sambil menunggu Zoom-nya dibuka Bu Ita ini.
kan sudah dibagi. Iya. Kemarin DPL saya itu Budian. Kemarin Budian mengatakan itu bilang kalau setiap minggunya ada jadwal praktek mengajar yang mengikuti jadwal beliau. Berarti bisa bilang kalau nanti kedepannya seminggu itu ada 2 kali pertemuan pro teaching dengan yang pertama sama Ibu Nini, yang kedua sama Budian. Iya. Memang ya dulu sebelum pandemi ya setahun yang lalu bulan ya kuliah mikro teaching itu dulu ya sama sih ya Februari dulu perkuliahan awalnya Februari itu saya kan masuk duluan itu waktu dulu sama Bulis ya pengampunya itu berdua sama Bulis. Terus kemudian saya kan pergi umroh itu tanggal 20 Februari. Jadi saya masuk itu beberapa kali, 3 kali masuk, terus kemudian dilanjutkan Bulis. Nah setelah Bulis beberapa kali itu, kemudian ada pembagian itu kelas kecil gitu ya, micro teaching ya, kemudian akhirnya fokus ke pembimbing masing-masing di kelompok kecil itu. Nah akhirnya untuk micro teaching itu kayaknya nggak lanjut. Ya nanti kita coba untuk ya di sela-sela kamu longgar gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang nggak, mudah-mudahan saja nanti sebelum saudara itu, karena ini kan kelompok besar gitu ya. Kelompoknya banyak maksud saya. Jadi ada 12 atau 11 begitu ya, kan banyak. Jadi kalau misalnya menyebar satu minggu, katakanlah semuanya itu jalan gitu ya, menyebar itu akhirnya saya kan sulit untuk mencari ini yang bisa semua bareng gitu, kapan ya, itu nampaknya kan susah akhirnya gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti sebelum ya minggu depan saya Senin bisa tak ini, misalnya Senin saya tak ini menyelesaikan ini. Kalau Senin gitu bisa nggak ya? Ya, Senin bisa. Mungkin nanti bisa disesuaikan sama jadwal teman-teman nanti konfirmasi kok. Iya. Saya juga sama ini, semuanya juga sudah siap mau apa ya, fokus ke hasilnya gitu. Karena ini kemarin saya kan beberapa kali kosong gitu ya, sehingga kan ini keras-keras dengan apa rapat-rapat ini. Oh iya. Kemarin itu juga ada rapat dari pagi sampai selesai itu, daring juga sih. Nggak bisa ini mendengarkan saya sama ini ya, menyampaikan tuh nampaknya kok susah, belum lagi nanti suaranya kan masuk itu ya, jadi saya nggak bisa, meskipun saya bisa buka 2 gitu, tapi saya nggak bisa mendengarkan itu kan ganggu ya, karena saya kan pasti buka 1 sehingga akan masuk suaranya itu begitu ya. Mudah-mudahan nanti Senin bisa ya, Senin ya, Senin pagi ada kuliah kah? Ada nggak Senin pagi? Senin itu bukannya udah mulai UTS ya Bu ya, pekan UTS? Iya, tapi saya kan nggak UTS. Kalau on time ini kalau UTS itu tergantung pengampunya ya. Jadi nggak terjadwal seperti UAS gitu. Kalau UAS kan memang terjadwal, harus sesuai dengan jadwal yang dibuat, yang sudah ditentukan itu. Tapi untuk UTS ini nampaknya memang pertemuan ke-8, tapi akan tergantung dari dosen masing-masing. Gitu. Senin bagaimana Senin? Senin jam berapa Bu? Ya pagi. Pagi kalau jam 7 kelas A ada. Terus jam berapa yang nggak ada ya? Jam 10? Kalau jam 10 gimana? Kelas A, B, C? Kelas A jam 10 sudah tidak ada matkul. Oh iya, kelas B dan C gimana? B? C? Ayo dong dijawab.
Nah, Sila ini kelas Iya, apa? Bu. Lintang kelas apa, Lintang? Kelas C, Bu. Ini mau lihat jadwal dulu. Oh lah, kok lihat jadwal biasanya kuliah apa enggak? Senin jam 10. Baik ya, nanti saya tunggu di grup ya. Ini udah lebih 10 ya. Nanti saya khawatir dia obrak-obrak gitu ya. Terima kasih semuanya ya. Semoga saudara ya kita semua lah ya. Semoga selalu sehat gitu ya, selalu dalam lindungan ya. Dimudahkan semua urusan kegiatan kita lancar ya. Urusan kita lancar. Amin. Itu aja. Semoga kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. ya, sama-sama. Tutup ya. Tutup. Ya.